Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi dengan saya dalam Islam pencerahan, memurnikan ajaran Islam dari TBC, sobat-sobat, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sobat-sobat, kali ini saya ingin membahas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam salah satu ceramahnya yang diupload di salah satu kanal YouTube, sobat-sobat. Apa yang dia sampaikan cukup mencengangkan, sobat-sobat. Khususnya tentu saja bagi saya, sobat-sobat, sebagai warga Muhammadiyah. Karena Kiai Haji Marzuki Mustamar meminta jamaahnya untuk menarik anak-anak mereka yang kuliah di Universitas Muhammadiyah. Bahkan dia sebutkan nama universitas tersebut, sobat-sobat. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa Kiai Haji Marzuki Mustamar meminta itu? Meminta ketegasan dari jamaahnya, sobat-sobat, untuk menarik anak-anak mereka yang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah. Oke lah, sobat-sobat, kita simak saja dulu bagaimana penyampaian Kiai Haji Marzuki Mustamar yang berhubungan dengan hal tersebut, sobat-sobat. Nak, saya abah ibu nyesal jadi orang NU. Saya kepingin nanti kalau mati nggak usah ditalkin, nak. Saya mati kepingin nggak usah diadani, nak. Saya mati nggak usah dikirim doa, nak. Nggak usah ada yasinan, nggak usah ada tahlil untuk bapak, nak. Nggak usah haul. Makanya aku pilihkan untuk Anda kampus yang nggak mengajari itu semua. Ya begitu. Halo. Siap membesarkan kampus NU? Siap. Akan lebih baik kalau hari ini atau besok atau lusa anakmu yang ada di UMM Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Jember, sampai datang ke kampus, anak ditarik. Ini NU 100% demi masa depan, Mas. Kalau nggak begitu saya nggak jamin cucumu tahlilan. Halo. Saya nggak jamin cucumu yasinan. Saya nggak jamin cucumu wiridan atau haul dan yang lain. Saya mati kepengen nggak usah diadani, nak. Saya mati nggak usah dikirim doa, nak. Nggak usah ada yasinan. Nah itu, sobat-sobat, cuplikan video
yang berisi ya ceramah dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang salah satu isinya ya meminta jamaahnya menarik anak-anaknya yang kuliah di Universitas Muhammadiyah. Sobat-sobat, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar ini direspon, ditanggapi, bahkan dikritisi, dikoreksi sobat-sobat ya oleh salah satu channel di YouTube sobat-sobat. Nah, coba kita simak juga ya bagaimana respon, tanggapan dan kritik, bisa juga dikatakan pelurusan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ya, kita simak saja sama-sama sobat-sobat. Astagfirullahaladzim, ini parah kaum muslimin ya. Pak Marzuki Mustamar ini sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang dirinya sendiri tidak paham terhadap apa yang dia bicarakan kaum muslimin. Nggak paham ya. Jangankan mau memahami orang lain ya, yang dia sampaikan sendiri ini nggak paham. Pak Marzuki Mustamar ini kalimat satir kaum muslimin, kalimat sindiran, menyindir orang-orang yang tidak sepaham dengan Pak Marzuki Mustamar khususnya ya, dan tidak sepaham dengan orang-orang Nahdlatul Ulama pada umumnya. Dan ini masuk ke dalam fitnah dan provokasi ya. Statement dari Pak Marzuki Mustamar ini fitnah dan provokasi. Fitnahnya adalah Pak Marzuki Mustamar ini memfitnah bahwa orang-orang di luar Nahdlatul Ulama itu tidak mau mengamalkan mentalkin orang yang mau meninggal dunia. Sementara mentalkin orang yang mau meninggal dunia itu hukumnya sunnah. Bahkan itu mustahab kaum muslimin, sangat dianjurkan, sangat diperintahkan ketika orang mau meninggal dunia untuk mentalkin, untuk menuntun supaya mengucapkan kalimat La ilaha illallah ya, di dalam hadis, dan ini banyak riwayatnya kaum muslimin ya. Nggak hanya satu imam saja yang meriwayatkan ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tuntunlah orang yang mau meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir kalimat, akhir ucapan yang diucapkan oleh orang tersebut la ilaha illallah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Hadis ini sahih kaum muslimin, riwayat Ibnu Hibban, riwayat Muslim ya, dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah ya, baik salafi, baik Muhammadiyah, mereka mengamalkan ini kaum muslimin. Mereka mengamalkan, bukan tidak mengamalkan. Jadi kalimat sindiran dari Pak Marzuki Mustamar itu kalimat fitnah ya, dan kalimat provokasi. Seolah-olah orang di luar NU itu tidak mau mengamalkan mentalkin orang yang mau meninggal dunia. Padahal nggak seperti itu kaum muslimin ya. Bohong Pak Marzuki Mustamar ya, bohong ya. Jadi yang satu ini kalimat dari Pak Marzuki Mustamar ini kalimat fitnah ya. Bohong kaum muslimin, ini provokasi ya. Coba kita masalah azan di kuburan, azan untuk mayat ya. Kemudian masalah doa yang dikirimkan untuk mayat. Kemudian yang ketiga masalah yasinan ya. Kalau masalah azan untuk mayat, azan di kuburan, itu memang tidak ada perintahnya di dalam syariat Islam. Tidak ada perintahnya. Tidak ada perintah dari Al-Quran maupun Sunnah. Nabi Muhammad SAW nggak pernah memerintahkan, nggak pernah mencontohkan. Ya, coba sebutkan satu saja kalau ada riwayat Nabi Muhammad SAW mengazankan jenazah para sahabat yang meninggal dunia. Atau ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia diazankan oleh para sahabat. Atau sepeninggal Nabi Muhammad SAW ya, kemudian ada sahabat yang meninggal dunia, kemudian diazani oleh para sahabat yang lain.
Coba, satu saja kalau ada riwayatnya. Ya, jelas nggak ada. Sehingga jelas ya disimpulkan itu bukan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, bukan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sehingga wajar kalau ada orang yang nggak mau mengamalkan. Apa masalahnya? Wah, nggak ada tuntunannya. Kalau Anda merasa itu adalah sebuah kebaikan, ya, sebuah amal soleh, ya, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan? Kenapa tidak mengajarkan? Para sahabat kenapa tidak mengamalkan? Kalau memang itu adalah bentuk amal soleh. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ya, mengajarkan cara kita untuk duduk di WC. Ketika kita buang hajat, cara duduk saja diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sampai tata cara potong kuku saja, ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Apalah lagi kalau memang ya ada syariat azan untuk mayat, pasti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Pak Marzuki Mustamar. Ya. Jadi apa masalahnya ketika seseorang mengatakan itu tidak diajarkan di dalam syariat Islam? Ya karena memang nggak diajarkan. Ya. Apakah orang-orang yang mengamalkan azan untuk mayat itu mereka lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW, lebih pintar daripada sahabat? Coba, ya. Padahal seandainya para sahabat dulu mau melakukan, pasti bisa. Tidak ada penghalang sama sekali. Dan kalau itu bentuk amal soleh, mereka paling semangat untuk beramal soleh. Ya. Tuh Pak Marzuki Mustamar. Ya. Kemudian masalah doa. Nah, ini masalah doa ini fitnah lagi. Ya. Siapa bilang orang-orang yang berseberangan pemahaman dengan NU, terkhusus biasanya yang dimusuhi oleh Pak Marzuki Mustamar ini orang-orang yang berpemahaman Wahabi, ya. Tapi di sini jelas ya Pak Marzuki Mustamar menyindir Muhammadiyah. Ya, memang Muhammadiyah juga dulu disebut Wahabi juga kaum muslimin, ya. Jadi lebih simpelnya kita sebut Wahabi lah, ya. Siapa bilang orang-orang Wahabi tidak mau mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ini bohong. Bohong. Wallahi bohong. Ya. Orang-orang yang disebut Wahabi, Pak Marzuki Mustamar, mereka mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya Pak Marzuki Mustamar ini sesekali ya datang ke masjid yang dikelola oleh orang-orang Wahabi. Ya, apakah Muhammadiyah, apakah ya Salafi, ya. Jangan anti duluan. Orang yang disebut Salafi saja santai kok, nggak anti dengan NU kok. Mereka Jumatan di masjid yang dikelola oleh orang NU, santai saja. Khotibnya NU, imamnya NU, di sana ditabuh beduk dan lain sebagainya, santai saja, nggak ada masalah. Ya, karena orang Salafi nggak mengkafirkan NU. Ya, coba ya Pak Marzuki Mustamar, apalagi di zaman sekarang ini, ya kalau nggak mau nggak masalah lah, nggak mau datang ke masjid-masjid Salafi Wahabi. Ya, Pak Marzuki Mustamar cek di YouTube khutbah Jumat dari ustadz-ustadz Salafi. Cek, ada nggak di sana mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kan sudah jelas di sana itu Pak Marzuki Mustamar. Sudah jelas. Ya. Ya, kalau masalah mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, emang mau koar-koar? Hah? Coba. Hah? Emang mau koar-koar? Soalnya mendoakan orang tua saya loh. Saya mengundang orang-orang untuk mendoakan orang tua saya. Ya. Anaknya sendiri itu harus mendoakan minimal 1 hari 5 kali, sehari semalam, itu minimal, paling sedikit. Jangan sampai kita sholat kemudian melewatkan untuk membacakan doa untuk orang tua kita. Apakah sudah meninggal dunia, apakah masih hidup? Ya, doakan. Apalagi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, waktu paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Maka sujud, baca doa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kan seperti itu. Itu minimal 1 kali sujud. Ya, kita membaca doa itu. Ya, minimal 1 kali sholat, 1 kali sujud kita baca. Sehingga 5 kali sholat, 5 kali kita mendoakan orang tua kita di waktu yang mustajab. Ya. Belum lagi ketika ada waktu ya antara azan dan iqomah, dimanfaatkan untuk berdoa. Ya.
untuk mendoakan kaum muslimin, untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, mereka membacakan doa, Pak Marzuki Mustamar. Ya, nggak ada orang yang melarang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, nggak ada. Ya, cuma kalau masalah yasinan dan tahlilan, ya, iya, ada yang melarang. Ya, orang-orang salafi ya sangat menentang amaliyah-amaliyah bid'ah seperti yasinan dan tahlilan ketika orang sudah meninggal dunia di tempat kematian. Ya, karena apa? Kembali lagi, tidak pernah dituntunkan oleh syariat Islam, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam ahli hadis, kemudian para imam madhab. Ya, mereka nggak pernah menggelar acara yasinan dan tahlilan. Coba ya, sebutkan satu saja kalau ada ya perintah untuk melaksanakan acara tahlilan. Ya, atau Nabi Muhammad SAW atau sahabat atau tabi'in atau atba'ut tabi'in ya, atau para ulama ahlussunnah wal jamaah, para imam ahli hadis, para imam madhab. Coba sebutkan apakah mereka menyelenggarakan acara yasinan tahlilan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Nggak ada. Justru dalil-dalil menunjukkan bahwa perbuatan yang seperti itu dilarang. Ya, perbuatan mengada-ada dalam syariat Islam ya, yang tidak ada tuntunannya itu dilarang, itu namanya bid'ah. Ya, itu namanya bid'ah. Nggak ada tuntunan acara yasinan, tahlilan itu nggak ada. Apalagi kalau masalah yasinan, tahlilan, kita lihat itu realita Pak Marzuki Mustamar. Ya, dan insya Allah di mana sajalah yang seperti itu. Ya, banyak yang datang yasin dan tahlil itu orangnya nggak sholat. Ya, dan tidak sedikit orang yang menggelar acara yasinan dan tahlilan ketika orang tuanya meninggal dunia, ya, dia sendiri ketika berlangsung acara yasinan dan tahlilan, dia nggak baca Quran, dia nggak mendoakan orang tuanya, dia sibuk ngurus makanan, sibuk ngobrol, ya. Kemudian banyak juga yang mereka nggak sholat, nggak nutup aurat. Bagaimana dia mau mendoakan orang tuanya setelah itu, ya? Dan itu realita, ya, nggak bisa ditutup-tutupi. Banyak sekali orang-orang yang mereka ya setelah itu nggak mendoakan orang tuanya, cukup mendoakan orang tuanya ketika yasinan dan tahlilan. Ya, setelah itu nggak pernah dia, ya, sholat saja enggak. Dan kalau bahas masalah realita-realita yang seperti ini ya cukup banyak fakta-fakta yang sangat membagongkan ya terkait acara yasinan dan tahlilan ini. Ya, banyak sekali kok, apalagi ketika acara berlangsung. Banyak sekali yang bacanya ngawur. Ya, orang lagi baca dia sibuk merokok ya sambil ngobrol. Ya, itu semuanya menentang syariat Islam. Ya, di dalam Al-Qur'an jelas wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi ketika dibacakan Al-Qur'an mereka sibuk ngobrol bahkan merokok, dan itu realita, sudahlah ya. Padahal acara tahlilan kadang sampai pakai sound ya, pakai speaker. Suaranya besar terdengar di mana-mana ya, sampai di luar-luar orangnya beludak yang hadir. Tapi mereka di luaran apa? Ngobrol sambil rokokan, padahal dibacakan Al-Qur'an. Anaknya kadang yang punya musibah itu, ya ahli musibah itu, nggak ikut baca Quran, nggak ikut mendoakan, ngobrol. Sudahlah, itu nggak bisa dipungkiri, itu fakta. Nah, itulah sobat-sobat ya. Kita sudah simak bagaimana ceramah Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan juga kita sudah simak respon dari salah satu channel. ya kalau tanggapan dari salah satu channel tadi, jadi ada kekhawatiran dari Kiai Haji Marzuki Mustamar ya, seandainya anak-anak dari jamaahnya kuliah menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah, maka tidak akan ditalkin dan ditahlili, dibacakan yasin. Nah, ini kekhawatiran dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, kita juga simak tadi ya,
direspon salah satu channel tersebut, kalau talqin itu kan menuntun, mengajari orang yang akan mati, orang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah, tahlil. Nah, jadi ini dilakukan, ya. Muhammadiyah melakukan, ya, karena ini sunnah Nabi, sesuai dengan sabda beliau, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun, ajari orang yang akan meninggal di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Karena barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka akan dijamin masuk surga. Nah, di sini ya, mungkin yang dikatakan oleh salah satu channel tadi tidak paham Kiai Haji Marzuki Mustamar ini tentang yang disampaikan. Kalau masalah tahlilan setelah kematian, setelah dikuburkan, yaitu memang tidak ada sunnahnya. Nabi tidak pernah melakukan. Sahabat juga seperti itu. Tabi'in, murid sahabat juga tidak. Tabi'ut tabi'in, ya. Nah, yang mengikuti murid sahabat juga tidak. Bahkan imam mazhab yang 4 juga tidak. Tapi yang saya tercengang, kenapa Kiai Haji Marzuki Mustamar begitu tegas menyebut Universitas Muhammadiyah? Ya. Ini yang, dan kalau menurut ya salah satu channel yang menanggapi tadi, ini sudah fitnah dan provokasi, sobat-sobat. Saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.